Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara mengenai absennya Elkan Bagot dari panggilan Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa semua keputusan terkait pemanggilan pemain sepenuhnya ada di tangan Sintayong sebagai pelatih kepala. PSSI tidak akan ikut campur dalam keputusan teknis yang dibuat oleh pelatih, semua terserah Sintayong. Banyak pemain yang tersedia dan PSSI hanya memberikan informasi tentang siapa saja yang bisa dipilih, jelasnya. Arya juga menjelaskan bahwa tugas PSSI adalah mendukung kebutuhan pelatih dengan menyediakan daftar pemain yang memenuhi kriteria. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Sintayong. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI menghormati kebebasan pelatih dalam menentukan strategi dan komposisi tim. Menanggapi rumor adanya konflik antara Sintayong dan Elkan Bagot, Arya memilih untuk tidak berspekulasi. Menurutnya isu seperti itu lebih bersifat personal dan di luar ranah PSSI. Kami bingung mau mendamaikan apa. Ini kan murni pilihan pelatih, tegasnya. Arya juga menambahkan bahwa PSSI selalu bersikap objektif dalam mendukung pelatih dan pemain, namun tetap tidak bisa memaksakan kehendak. Arya mengingatkan bahwa keputusan seorang pelatih tidak seharusnya diintervensi, karena mereka memiliki pandangan yang lebih menyeluruh soal kebutuhan tim. Ia percaya bahwa Sintayong telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk tidak memanggil Elkan. PSSI hanya bertugas memberikan dukungan, bukan menentukan siapa yang harus dipanggil. Sebagai penutup, Arya meminta semua pihak untuk bersikap objektif dan menghormati keputusan pelatih. Ia berharap rumor tentang konflik ini tidak menjadi polemik yang berlarut-larut. Kabar kurang menyenangkan tengah menghampiri bek Timnas Indonesia yang bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Baru saja membawa klubnya melaju ke perempat final Piala Liga Denmark, Dix justru diisukan akan meninggalkan klub. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Olahraga Copenhagen Sune Smith-Nielsen sebelum pertandingan melawan Kolding. Dalam pernyataannya, Smith-Nielsen memberikan sedikit petunjuk soal masa depan Dix di klub. Menurut Smith-Nielsen, kemungkinan besar Kevin Dix tidak akan bertahan di FC Copenhagen setelah musim ini berakhir. Kontraknya yang akan habis pada akhir Juni 2025 tampaknya tidak akan diperpanjang. Ia menambahkan bahwa keputusan ini bukanlah bagian dari rencana Dix. Mendengar kabar tersebut, Kevin Dix memberikan tanggapannya. Pemain kelahiran Apeldoorn itu dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah ingin meninggalkan Copenhagen. Ia juga menambahkan bahwa masa depannya belum pasti. Bagi Dix, kepergian dari Copenhagen bukanlah keinginannya. Dix mengaku sangat mencintai kota Copenhagen, klubnya, dan para fans. Ia menilai bahwa FC Copenhagen sudah seperti rumah bagi dirinya dan keluarganya. Ia juga menekankan bahwa keluarganya merasa nyaman tinggal di Copenhagen. Dix merasa sangat terhubung dengan stadion, fans, dan lingkungan klub. Sebagai penutup, Kevin Dix menegaskan bahwa semua keputusan ada di tangan pihak klub. Ia hanya berharap bahwa hubungannya dengan Copenhagen tidak berakhir dengan cara yang menyedihkan. Meski begitu, ia tetap menghormati setiap keputusan yang diambil oleh klub. Bagi Dix, rasa cinta dan loyalitasnya kepada FC Copenhagen tidak akan pernah berubah, terlepas dari apa yang akan terjadi di masa depan. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Transfermarkt baru saja merilis data terbaru mengenai para pemain yang berlaga di Eredivisie. Di antara nama-nama tersebut, sejumlah pemain Timnas Indonesia yang merumput di Belanda menarik perhatian. Fenomena ini memunculkan banyak spekulasi, mulai dari performa di lapangan, kebijakan klub, hingga faktor lain yang memengaruhi penilaian. Kelvin Verdonk dan Eliano Reinders menjadi dua pemain yang berhasil menjaga nilai pasar mereka tetap stabil. Verdonk tetap berada di angka 2,5 juta euro, sementara Eliano Reinders bertahan di angka 550.000 euro. Ia menjadi andalan di lini pertahanan, sementara Reinders menunjukkan potensi yang menjanjikan. Stabilitas ini mencerminkan kerja keras mereka dan strategi klub yang mendukung perkembangan pemain. Di sisi lain, beberapa pemain mengalami penurunan nilai pasar yang cukup signifikan. Mads Hilgers bek FC Twente menjadi salah satu contohnya. Nilainya turun dari 10 juta euro menjadi 9 juta euro akibat cedera yang memaksanya absen sejak November hingga Desember 2024.
Cedera jelas menjadi tantangan besar bagi pemain muda sepertinya yang diharapkan tampil konsisten untuk mempertahankan nilai pasar. Penurunan nilai juga dialami oleh Romeni, pemain FC Utrecht yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nilainya turun dari 1,5 juta euro menjadi 1,3 juta euro akibat minimnya waktu bermain selama 8 pekan terakhir. Sebagai pemain cadangan, sulit baginya untuk menunjukkan kemampuan secara konsisten. Namun statusnya sebagai calon pemain timnas Indonesia tetap menjadi harapan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Tom Hai gelandang Almere City mencatatkan penurunan paling drastis. Nilainya turun 50% dari 3 juta euro menjadi 1,5 juta euro. Faktor usia yang mendekati 30 tahun dan perannya sebagai pemain pelapis menjadi alasan utama. Tim nasional Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi laga penting melawan Filipina di Piala AFF 2024. Latihan perdana berlangsung di lapangan Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada Rabu. Latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan intensif untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan pada Sabtu, 21 Desember 2024. Pelatih Sintayong memimpin langsung sesi latihan dengan penuh semangat. Meski perjalanan panjang membuat beberapa pemain merasa kelelahan, semangat mereka tetap terjaga. Ahmad Maulana Syarif mengakui adanya rasa lelah setelah perjalanan jauh. Namun ia juga menegaskan bahwa kondisi tim masih cukup baik untuk berlatih. Hal ini menunjukkan bahwa para pemain tetap fokus dan siap untuk memberikan yang terbaik. Latihan di lapangan Sriwedari ini menjadi momen penting untuk memantapkan strategi permainan. Sintayong memberikan arahan khusus kepada para pemain, terutama untuk menjaga konsistensi dan fokus dalam pertandingan nanti. Sesi latihan berlangsung dalam suasana santai tetapi tetap serius. Para pemain saling mendukung satu sama lain untuk memastikan performa optimal di lapangan. Selain aspek fisik, Sintayong juga menekankan pentingnya kesiapan mental. Ia mengingatkan para pemain untuk tetap tenang dan percaya diri dalam menghadapi tekanan di lapangan. Filipina dikenal sebagai tim yang tangguh, sehingga persiapan matang sangat diperlukan. Dengan latihan yang terarah dan dukungan dari tim pelatih, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal pada pertandingan nanti. Pertandingan melawan Filipina akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda di Piala AFF 2024. Dukungan penuh dari para supporter diharapkan dapat menambah semangat para pemain. Dengan persiapan yang intensif, Timnas Indonesia optimis bisa meraih hasil positif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kritik terhadap pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang menjadi sorotan media Korea Selatan. Kritik ini muncul setelah Sintayong mengungkapkan rasa lelahnya selama Piala AFF 2024. Ia juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia yang harus menghadapi jadwal padat dengan perjalanan antar negara dan pertandingan setiap 3 hari sekali. Menanggapi hal ini, Erick Thohir meminta Sintayong untuk tetap fokus pada program yang telah disusun tanpa terlalu banyak mengeluh. Erick menyampaikan tanggapannya di Jakarta pada Senin, 16 Desember 2024. Ia menyebut bahwa format kompetisi yang melelahkan adalah hal yang umum terjadi di dunia sepak bola. Ia juga memberikan contoh dari kompetisi di Eropa, di mana para pemain harus berlaga di liga domestik sekaligus Liga Champions di tengah padatnya jadwal. Menurut Erick, hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus tetap diutamakan. Selain itu, Erick menekankan pentingnya menjalankan program yang telah disepakati dengan penuh komitmen. Ia mengingatkan semua pihak untuk fokus pada rencana yang ada tanpa banyak bicara atau mengeluh. Pernyataan Erick Thohir kemudian mendapat perhatian dari media Korea Selatan. Media tersebut menilai bahwa kritik yang disampaikan Sintayong sebenarnya merupakan hal yang wajar. Dari sudut pandang pelatih, keluhan seperti itu adalah cerminan kekhawatiran yang manusiawi. Mereka menulis bahwa pelatih membutuhkan pemain dalam kondisi maksimal, agar bisa mengevaluasi kemampuan dan potensi mereka dengan baik. Media tersebut juga menyampaikan bahwa keluhan Sintayong menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pelatih di tengah kondisi yang tidak ideal. Media Korea Selatan ini memberikan perspektif yang lebih seimbang terhadap kritik Erick Thohir, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Skuad timnas Indonesia mendapat tugas khusus dari pelatih Sintayong untuk mempelajari kekuatan tim Filipina. Sang pelatih meminta para pemain menyaksikan laga Filipina melawan Vietnam sebagai bahan evaluasi. Langkah ini diambil demi mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Filipina di pertandingan berikutnya. Semua pemain Filipina memiliki potensi untuk membahayakan gawang Indonesia. Oleh karena itu kewaspadaan menjadi kunci utama. Namun ia optimistis timnas Indonesia mampu mencuri poin, terutama karena bermain di kandang. Syarif juga mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa timnas akan berjuang keras memberikan performa terbaik di Piala AFF tahun ini. Selain itu, keuntungan bermain di kandang dianggap dapat menjadi motivasi tambahan untuk meraih hasil maksimal. Suasana kekompakan tim saat ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Timnas Indonesia juga mendapat keuntungan dari jadwal pertandingan yang lebih longgar. Setelah menghadapi jadwal padat melawan Myanmar, Laos, dan Vietnam dengan jarak 3 hari antar laga, kini mereka memiliki waktu istirahat lebih panjang. Kondisi ini memberikan waktu bagi pemain untuk memulihkan tenaga dan fokus pada pertandingan berikutnya. Latihan yang diberikan oleh Sintayong juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemain. Pemain yang menjadi starter di laga melawan Vietnam mendapatkan materi latihan ringan untuk pemulihan. Sementara itu pemain lainnya menjalani latihan dengan intensitas yang sedikit lebih berat. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way